domain-Mu yang kudus, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, ada perubahan di dalam hidup kami, ada sukacita dalam hidup kami, berkat-berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, Engkau ubahkan hati, pikiran, dan kehidupan kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, kalau Engkau sudah utus hamba-Mu yang dari jauh Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah di sore hari ini. Father, thank you for being so good to us. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau begitu baik bagi kami. You are faithful. Engkau selalu setia bagi hidup kami. And for this we are grateful. Dan semua hidup kami, Tuhan. Please bless our time tonight. Tuhan berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Be glorified in us. Dan selalu memuliakan-Mu. Be glorified among us. Selalu memuliakan di And later when we leave, be glorified through us. Dan ketika kami pulang, kami terus memuliakan nama-Mu. Speak to us now, please. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So I want to take just a moment and introduce myself. Jadi saya mau perkenalkan diri cepat saja. My name is Sean Keels. Nama saya Sean Keels. I am the pastor of Emmanuel Baptist Church in Enid, Oklahoma. Saya gembala sidang di Emmanuel Baptist Church di Enid, Oklahoma. I have been married to my wife Bonnie for 31 years. Saya sudah menikah selama 31 tahun dengan istri saya namanya Bonnie. We have 2 girls. Dan saya punya 2 anak perempuan.
Our oldest is 29 and she's married. Yang tua berumur 21 tahun dan sudah menikah. She serves in our church. Dan dia bekerja dalam pelayanan di gereja juga sama-sama dengan saya. And her husband Bryce serves in a church also. Dan suaminya bekerja juga di gereja yang lain. They have one little girl, our granddaughter, and her name is Indy. Dan saya punya satu cucu perempuan namanya Indi. We have a second daughter that is 26 years old. Dan yang kedua umurnya 26 tahun. Her name is Bailey. Namanya Bailey. She serves on staff in the church with her brother-in-law. Dan dia bekerja bersama-sama dengan iparnya. It's a really small church. Di gereja yang kecil. Only 10,000 people. Hanya 10.000 orang. Before I was pastoring full-time, Sebelum saya menjadi seorang pastor secara penuh, I used to travel the world with a team of professional athletes. saya selalu berkeliling dunia dengan satu tim atlet profesional. These athletes love Jesus. Dan mereka semuanya mengasihi Tuhan. We used to break bricks. Kita selalu memecahkan batu tela. We used to break baseball bats. Kita pecahkan tongkat baseball yang terbuat dari besi itu. Used to drive a nail through a board with our bare hands. Kita bisa patahkan kayu dengan tangan kosong. Lift telephone poles over our head. Kita bisa The big light, big heavy log, a tree. oh ya, jadi kita bisa angkat kayu pohon yang besar sekali, potongan yang besar, angkat di atas kepala kita dengan mudah. People used to ask me all the time, Sean, what do these things have to do with Jesus? Banyak orang selalu bilang, Pastor Son, ini ada apa hubungannya dengan Tuhan? We said they have nothing to do with Dan Jesus. saya bilang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. So then they would ask them, why do you do these things? Terus kenapa kalian terus melakukan hal seperti ini ketika? We said, because people that normally would not go to church will come and watch professional athletes do these things. Karena orang yang tidak pernah ke gereja biasanya tertarik untuk nonton atraksi seperti ini, mereka bisa ke gereja. After watching us do these things, those people would then listen as we would tell them about Jesus. Setelah mereka menonton atraksi kami, mereka akan mendengarkan firman Tuhan. We would see many people come to faith in Christ. Dan saya sudah lihat banyak orang menyerahkan diri bagi Kristus setelah melalui program ini. Now, I don't do most of those things anymore. Tapi sekarang saya tidak bisa buat lagi I'm now much older. karena sudah cukup tua I lost a lot of weight. dan saya sudah kehilangan banyak berat badan I had a few surgeries dan banyak operasi di tubuh saya because of some of the injuries from what we used to do. karena cedera dengan olahraga yang sangat ekstrim dan berat. But I can still do one thing. Tapi saya masih bisa lakukan satu hal. I can rip a phone book in half. Saya bisa robek buku ini dengan satu tangan, dua tangan. This book has about 2,000 pages. Ini ada 2.000 halaman. In a moment, I will put one hand on the top, Saya biasanya taruh tangan kiri di atas, and then I will put another hand on the other side. saya coba yang sebelahnya. And I will try to rip it in half from top to bottom. Saya akan robek dari atas sampai di bawah. I have not done this in over a year. Saya sudah tidak pernah bikin lagi sudah puluhan tahun. I'm not 100% sure if I can still do it, Jadi saya tidak yakin bisa jadi atau tidak. but I will give it a try. Saya coba. Not yet, Tidak sekarang. but before we close the program. Nanti di akhir setelah program. Before we do that, I would like to share a message. Sebelum kita lakukan itu, kita akan membagi firman Tuhan. Years ago, there were a group of students. Beberapa tahun lalu, ada sekelompok mahasiswa. They were all struggling to pass physics. Mereka ini mengalami kesulitan untuk bisa lulus dari pelajaran mata kuliah fisika. Their professor was the toughest professor in the entire university.
Dan profesor yang mengajar bagian ini adalah salah satu proses terbaik untuk fisika di antara begitu banyak universitas. It was now the end of the semester and time for the final exam. Dan saat ini sudah di bagian akhir semester dan mereka harus ikut ujian akhir. Before he would give the exam, Jadi sebelum dia memberikan ujian, he would give the students a review. dia kasih kesempatan bagi para mahasiswa untuk review dulu. While the professor was giving the review, one student in the class raised his hand. Sementara dia mengajar di kelas, tiba-tiba ada satu mahasiswa angkat tangan. Now, most people wouldn't raise their hand when the professor was talking. Tidak bisa semua mahasiswa angkat tangan, tidak gampang angkat tangan ketika profesor yang bicara. But this student was very bold and he raised his hand and said, "Excuse me, professor." Dan mahasiswa ini tetap bersikeras mau kasih stop profesor dan dia bilang, permisi profesor. The professor said, "Young man, what do you want?" Akhirnya profesor bilang, anak muda, apa yang kau mau sebenarnya? The young man said, "Professor, this review is not going to help us. Mahasiswa itu bilang, profesor biar kau review sampai sebentar sore pun saya tidak bisa mengerti. We need you to give us something else." Bagaimana kalau kita melakukan ujian di cara yang lain? The professor asked, "What do you have in mind?" Jadi profesor tanya, kau punya saran apa? The young man said, "Can we use our book to take the exam?" Dan mahasiswa ini bilang, bagaimana kalau kita bawa buku dan kita ujian open book? The professor said, "Absolutely not. Profesor bilang, tentu saja tidak mungkin dan tidak bisa. All of the answers to the exam are in the book. Karena semua jawaban ada di buku. If I let you use the book, you can all pass the test. Kalau kalian buka buku, pasti kalian semua lulus. So you cannot use your book." Jadi kalian tidak bisa menggunakan buku. Now pay attention as I continue the review. Perhatikan apa yang saya akan ajar sekarang supaya kalian bisa mengerti. The professor continued the review. Dan proses itu lanjut lagi dengan review. The young man raised his hand again. Mahasiswanya angkat tangan lagi. Profesor, The professor said, "What do you want now?" apa lagi? Profesor itu bertanya. The young man said, "Please, professor, you have to give us help." Dan mahasiswa ini bilang, tolong, profesor saya tidak akan mungkin lulus, jadi tolong bantu dengan cara yang lain. The material is too difficult. Karena pelajaran ini terlalu sulit, fisika. There's no way we can pass. Tidak ada cara lain kita bisa lulus. Give us something more than the review. Jadi cara lain, berikan kami cara lain yang bisa kami lulus dari pelajaran ini. The professor looked around at the faces of all the other students. Profesor melihat semua muka para mahasiswa He noticed that they were also worried about the exam. dan dia lihat memang semuanya khawatir sekali dan gugup karena mereka buat pagi sekali dan tidak bisa lulus. He knew that all of the students were barely passing. Dia lihat dan dia tahu bahwa semua mahasiswa ini pasti tidak akan lulus. And if they did not make good on this exam, they would fail the entire semester. Tidak lulus, dengan mereka akan menjadi A atau D. So the professor thought for a moment, Kita berhenti sejenak dan berpikir. and then he picked up a blank sheet of paper. Akhirnya dia angkat satu kertas kosong putih seperti ini. He told the students they could take the paper home, Dia bilang, bawa pulang kertas ini and they could put anything on the paper that they wanted to use for the exam. dan kalian bisa tulis apa saja yang kalian mau di dalam sini. He said if it would fit on the paper, they could use it. Tulis semua atas bawah bolak-balik sampai penuh, kalian pastikan itu bisa bantu kalian waktu ujian nanti. And then he ended the review. Dan pada akhirnya dia stop dengan review. But before he walked out, the young man raised his hand again and said, "Professor, professor!" Tapi anak muda dipanggil lagi profesor, para profesor bilang sudah selesai, saya mau pulang. And the professor said, "What do you want now?" Profesor bilang, perlu apa lagi, saya kasih solusi. He said, "I want to be clear on the instructions." Lalu anak muda itu bilang, saya mau lebih jelas satu kali lagi tentang cara ini. Are you telling us we can put anything on the paper as long as it fits? Saya mau pastikan bahwa kita taruh apa saja di atas kertas ini, yang penting cukup. The professor said yes.
Saya bilang, oke ya, betul sekali. Apa saja tadi yang penting fit, cukup dalam. The student asked one more time, Dan mahasiswa ini tanya satu kali lagi. we can put anything on the paper. Betul kan kita bisa tahu apa saja dalam kertas ini? The professor said, yes, Saya jawab lagi, ya, betul sekali. you can write definitions on the paper. Bisa tulis definisi tentang fisika, pelajaran apapun yang berkaitan dengan fisika. You can write equations on the Bisa paper. rumus-rumus dalamnya yang tidak tahu apa itu. You can write on the front and you can write on the back. Buka belakang isi sampai belum, pastikan kau punya semua jawaban. You can put a whole chapter on the paper. Bahkan kalau mau tulis semua pasal dan pasal dalam buku, tulis. Yang penting cukup. If it will fit, you can put it on the paper. Cukup, itu. The young man said, thank you, sir. Akhirnya tersenyum dengan terima kasih profesor. The class ended. Dan kelas berakhir, Everyone went home. semua pulang. Some of the students, after thinking it over, Pelajar yang berpikir, paid some of their friends who could write very neatly and very small, bahkan ada yang boleh bayar temannya yang bisa tulis dengan rapi, kecil, sehingga bisa buat banyak dalam satu kertas. gave them the book, Berikan mereka buku yang diperlukan buku fisika, and had them write as much information as possible on the front of the paper and also on the back of the paper. dan semua mulai tulis semua informasi yang penting mulai dari rumus, definisi tentang fisika dari atas sampai bawah bolak-balik. The day of the exam came. Dan hari saatnya ujian, The students flooded into the lecture hall, dan mahasiswa mulai masuk ke dalam kelas, all except for the young man that had raised his hand. kecuali satu orang itu yang belum masuk, anak muda yang tadi angkat tangan. He didn't go into the class. Dia belum masuk ke kelas. He stood in the parking lot, Dia masuk di parkiran. looking around. Dia lihat seperti menunggu seseorang. The class was getting ready to start. Dan ujian sudah mau mulai. And once the door to the class shut, no one could enter. Dan pintu sudah mulai ditutup seperti orang The student looked around one more time, mahasiswa ini masih tunggu lagi di persiapan itu. and then he held his head down very low. Akhirnya dia tunduk kepala, He made his way into the class. masuk dalam kelas. Just before the door would shut, Dan sesaat sebelum pintu ditutup, a man would walk into the classroom. ada seorang laki-laki masuk ke dalam, buru-buru. The student heard the man walk into the classroom. Dan mahasiswa itu mulai dengar siapa yang masuk. So he turned around and looked back, Lalu buka dan melihat siapa. and then he smiled. Dan akhirnya tersenyum dengan bahagia. The man was his big brother, Orang yang masuk itu kenal kakinya. and his big brother was a physics professor at a neighboring university. Dan kakaknya itu seorang profesor fisika dari universitas lain. The teacher wasn't sure what was going on, Dan profesor yang di dalam kelas dia bingung sebenarnya bikin apa nih Pak ini. but the little brother looked at his big brother in motion for him to come. Dan adiknya bilang cepat, kita mau punya kursi. Anak muda itu buka dia punya lembaran dia. He looked at the first question. Dia lihat soal nomor 1. He had no idea how to answer the question. Nomor 1 saya tidak bisa jawab dari nomor yang lain. So he looked up at his big brother and he said, "Help me!" Maka pembantu saya di nomor 1. The big brother leaned over the little brother and he answered the question for him. Dan dia akan tulis semua jawaban. The little brother looked at the second question. Lanjut ke nomor 2 lagi. He looked up at his big brother again and said, "Help me!" Lalu katakan bantu saya. And the big brother leaned over and answered the second question. Kakaknya tulis lagi jawaban untuk nomor 2. And this would continue all the way through the entire test booklet. Semua persis sampai nomor terakhir. Kakaknya jawab. Every question, Setiap pertanyaan, every definition, semua definisi yang ditanyakan, every equation, semua rumus-rumus yang diperlukan, the little brother could not answer any of them. itu baik tidak bisa bikin apa-apa. So he would look to the big brother. Itu cuma selalu lihat ke kakaknya. "Please help me!" Tolong bantu saya.
and the big brother would help. dan kakak yang lain. He would answer every question. Dia jawab semua pertanyaan. He would answer every definition. Jawab semua definisi, dia tulis dengan baik. He would work out every equation. Semua rumus-rumus dikerjakan dengan baik. Eventually, the little brother would hand in the test booklet. Dan setelah itu, muda itu adiknya bawa kertas yang sudah dijawab. All of the other classmates would finish and hand in their test booklets. Dan yang lain pun selesai dan serahkan kembali lembar ujian. They would leave the classroom. Mereka tinggalkan kelas. A couple of days would go by. Beberapa hari kemudian, They would report back to the school to receive their grade. hasil ujian keluar. Everybody in the class failed, Semua orang dalam kelas gagal, tidak lulus. except for the little brother. Kecuali anak mahasiswa tadi. He made a 100. Dapat 100. He didn't miss a question. Tidak ada satu pun yang salah. He didn't miss a definition. Semua definisi benar. He didn't miss an equation. Semua rumus tepat. He got everything right. Bikin semua tepat sesuai dengan jawaban dan soal. Or did he? Dia yang buat kan? Did he really get anything right? Apakah dia buat dengan benar semua? The little brother couldn't answer a question. Sedangkan anak ini tidak bisa jawab apa-apa. He couldn't answer an equation. Tidak bisa jawab semua pertanyaan. He didn't know the answers to any of the definitions. Bahkan definisi tentang ilmu fisika dia tidak bisa jawab. But he passed the test with a 100. Tapi kenapa dia bisa lulus dengan nilai 100? He made a perfect grade. Dengan nilai yang sempurna. How? Bagaimana caranya? Because his big brother took the test for him. Karena kakaknya yang jawab semuanya untuk dia. And according to the instructions given, the big brother's grade was applied to the little brother. Dan semua yang diperlukan untuk adiknya harus jawab, kakaknya yang tanggung jawab. This is very similar to life. Ini sama halnya dengan hidup kita. The Bible teaches there's only one way to get to heaven. Kita mengatakan bahwa hanya satu jalan saja menuju surga. We must know our big brother. Kita harus tahu kakak kita siapa. The Bible says that Jesus is a brother like no other. Nah, kita bilang bahwa hanya Yesus kakak kita yang bahwa dia tidak ada orang lain lagi. Because he would lay down his life for you and me. Dan dia taruh hidupnya bagi kita. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 2 Korintus 5 ayat 21. helps us understand the story is very much like how God deals with us. Membantu kita mengerti bagaimana Tuhan membantu kita. Listen to the word of the Lord. Mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia yang tidak pernah berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amen. Notice the Bible says Perhatikan apa yang kita kasih tahu that the one who knew no sin dan bahwa ada pribadi yang tidak tahu tentang dosa dan tidak berdosa became sin. dan menjadi berdosa. Now please understand that doesn't say that Jesus sinned. Tolong mengerti bahwa Yesus tidak berdosa, It says he became sin. tapi dia hanya menjadi berdosa. What does that mean? Apa artinya? That means he took your sin and placed it on himself. Artinya dia pindahkan dosa dan Bapak Ibu ke dalam dirinya. That means he took my sin and placed it on himself. Artinya dia ambil dosa saya dan ditaruh dalam dirinya. Jesus took our sins and placed them on himself. Yesus ambil semua dosa Bapak Ibu sekalian dan taruh dalam dirinya. Because he's the only one that can pass the test. Karena dia satunya bisa lulus dari tes, The test of life dari ujian kehidupan requires perfection. yang membutuhkan sesuatu yang sempurna, perfect. And none of us can be perfect. Dan tidak ada seorang pun di dunia yang termasuk kita di sini yang perfect. We cannot answer all of the questions. Kita tidak bisa jawab semua pertanyaan dulu. We cannot work out all of the equations. Kita tidak bisa mengerjakan rumus-rumus kerumitan dalam hidup kita. We cannot get all the definitions right. Kita tidak bisa menjawab semua definisi-definisi kehidupan dalam hidup kita. The Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nah, kita bicara bahwa
semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. This means we failed the test. Artinya kita sudah gagal dengan ujian kehidupan. But as 2 Corinthians teaches, Jesus has passed the test. Tapi 2 Korintus 5 ayat 21 bilang Yesus sudah lulus dari tes. And as it continues to teach, that perfect grade can be applied to our life. Dan semua nilai-nilai yang bagus yang Yesus hariskan terjadi dalam hidup kita. The one who knew no sin became sin, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. that we might become the righteousness of God. Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Dan Yesus itulah adalah Tuhan. And as the Son of God, He left heaven and came to earth. Anak Allah yang meninggalkan surga dan turun ke bumi. He clothed Himself in flesh. Dan dia menjadi manusia seperti kita. He never ceased to be God, Dan dia terlihat menjadi seperti Tuhan. but He became man. Dia meninggalkan ketuhanan dan menjadi manusia. He is fully God and fully man. Dan dia betul-betul Tuhan, tapi dia juga betul manusia pada saat itu. He lived a perfect life. Dia tinggalkan kehidupan yang sempurna di surga. He died a sacrificial death on the cross. Dia mati untuk berkorban bagi kita. He didn't die on the cross because He did something wrong. Dia mati di kayu salib bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah. He died on the cross because we've done things wrong. Dia mati di surga karena kita yang bikin salah. And by the power of the Holy Spirit of God, Dan karena kekuatan Roh Kudus, Jesus was raised from the dead, Tuhan bangkit dari kematian. just as the Bible declared that He would be. Sebagaimana Alkitab sudah menyatakan itu. And His resurrection can be applied to anybody's life Dan kebangkitannya itu terjadi dalam hidup kita. if they would simply call upon His name. If they would call upon His name. Dan kita mengangkat namanya. For in Romans chapter 10 verse 9, Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. it says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. On the farm I learned to do difficult work. Karena kalau tumbuh dalam keluarga petani, semua pekerjaan sulit dan keras. We would get up really early and we would stay up really late. Kita harus bangun lebih pagi sebelum matahari terbit dan kembali ke rumah We would atau terlambat. work from sunup to sundown. Kita pergi kerja sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. I also learned that it was important to go to church. Dan saya belajar bahwa yang paling penting juga harus selalu pergi ke gereja. Where I grew up, we used to go to church on Wednesday nights. Jadi waktu saya masih remaja, saya selalu pergi ke gereja pada hari Rabu untuk bersalin, Sunday mornings atau hari Minggu pagi, and Sunday nights. atau hari Minggu malam. And my family would go to the church any other night if there was something going on. Dan orang tua saya selalu pergi di hari lain ke gereja. If I would wake up sick on a day that we were supposed to go to church, Dan kalau saya bangun jam 7 atau jam 8, saya pergi ke gereja. my parents would take me to church anyhow and tell me I'd feel better when I got home. Dan orang tua saya paksa saya segera harus ke gereja. There was never an excuse for me to miss church. Tidak ada alasan tidak pergi ke gereja. It is good to go to church. Memang bagus untuk pergi ke gereja. We should go as often as possible. Kita harus pergi ke gereja sebanyak mungkin kalau bisa. But somehow I misunderstood what going to church was all about. Tapi ada satu masalah yang saya tidak mengerti dalam hati saya. I thought that because I went to church, I was a Christian. Karena saya berpikir waktu itu kalau setiap hari saya pergi gereja, saya orang Kristen. I thought because I went to church that my sins had been forgiven. Kalau saya terus ke gereja, saya punya dosa-dosa diampuni. I thought because I went to church one day when I died that I would go to heaven. Saya kira juga setiap hari kita, setiap saat pergi gereja, waktu saya mati nanti, saya 100% pergi ke surga. But yet I was still empty inside. Dalam hati saya merasa kosong sekali. And because I was empty inside, I tried to fill that void with the things of the world. Dan karena saya merasa kosong, saya coba isi dengan alam dunia. As a young teenager, I started using and abusing alcohol. Di waktu masih sangat muda, saya mulai coba-coba minum alkohol. And then I started using and abusing drugs.
So I got involved in relationships with other people thinking this would make me feel better. Saya juga coba bikin banyak teman supaya saya kira saya bisa menjauh dari soal itu. I thought this would take the emptiness away. Dan tetap saya merasa kosong dalam hidup saya. And even those relationships didn't work. Sebenarnya bisa punya banyak teman, tapi tetap sama. So I joined the United States Navy Jadi saya masuk Angkatan Laut. and I became a rescue swimmer. Saya menjadi salah satu tim penyelamat jika ada pilot yang tenggelam di laut. I thought if I did something noble with my life, maybe it would make the emptiness go away. Saya merasa, oh kalau saya bikin sesuatu yang hebat, And saya in, bisa merasa damai. and in 1990, I was shipped over to Saudi Arabia. Tahun 1990 saya berangkat ke Saudi Arabia, Arab Saudi. And even though I was representing my country in a war, it still didn't fill the void. Walaupun saya dengan bangga mewakili negara saya Amerika Serikat, tetap hati saya merasa kosong. On October the 29th, 1992, Dan di tahun 1992, pada malam Oktober 1992, somewhere in the Pacific Ocean, di tengah lautan Pasifik, between Saudi Arabia and San Diego, California, di antara Arab Saudi dan San Diego, California, it was almost midnight. kira-kira hampir tengah malam, I went on top of that U.S. naval warship saya panjat di tiang paling tinggi di atas kapal perang Amerika Serikat pada saat itu. while most of the people were asleep. Dan langit sedang tidur, It was very dark. dan sangat gelap. You can't see people outside. Saya bahkan tidak bisa lihat apa-apa yang di kapal. People aren't even supposed to be outside. Bahkan di jam itu tentara tidak bisa keluar dari kamar. So I went up on top of the ship planning to jump off. Dan saya meloncat keluar dan bunuh diri. Saya stres dan kosong. I was going to commit suicide. Itu mau bunuh diri pada saat itu. The pain inside was so great I could not make it stop. Karena saya merasa terus kosong dan tekanan dan stres yang tidak bisa berhenti. But I wanted it to end. Dan sehingga saya mengakhiri dengan bunuh diri. When I was on top of that ship, Ketika saya sudah sampai di atas, someone saw me, seseorang melihat. asked me what I was doing. I told him I was just coming up for some fresh air. And for the first time in my life, it made sense. I realized that I had failed the test. And that Jesus had passed the test. And that his perfect grade could be applied to my life. I don't remember the exact words I said that night, but I know I said something like this. God, please help me. And he did. God changed me from the inside out. Tuhan mengubah hidup saya di dalam maupun di luar. While I am not perfect today, I am forgiven. Ketika saya tidak sempurna hari ini, Tuhan selalu mengampuni. And the emptiness that once was in my life has been filled with the joy of the Lord. Dan kekosongan dalam hati saya sudah dipenuhi oleh sukacita Allah. Since that day, God has been so good to me. Sejak hari itu Tuhan begitu baik bagi hidup saya. He's always been good to me. Dia selalu baik bagi saya. But since that day, I recognize His goodness. Bahkan sejak hari itu saya mengerti bagaimana kebaikan dalam hidup saya. He's given me a beautiful wife, Dia berikan saya istri yang cantik, 2 incredible daughters, juga anak perempuan yang luar biasa, a son-in-law, dan anak mantu yang baik, a granddaughter. dan satu cucu yang cantik. He's allowed me to travel the entire world. Dan dia memberikan saya kesempatan melayani Tuhan hampir seluruh dunia. I've been to 6 of the 7 continents, Saya sudah di 6 benua, over 40 countries, lebih dari 100 negara, almost every state in the U.S. dan hampir seluruh provinsi yang ada di Amerika Serikat. I pastor a church where people really love me, Dan saya selalu bergabung di gereja yang sangat mengasihi saya. and I serve with great people like Johannes
Yenny and their family. Yes. Oke. Dan saya sangat bersyukur punya Yohanes dan Yeni bekerja sama. If you've never confessed that Jesus Christ is Lord, Kalau belum pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, if you are still living with that emptiness in your life, kalau kau masih hidup dalam kekosongan dalam hati, but tonight you want to be saved, tapi hari ini kau berkomitmen, you want your sins to be forgiven, kau mau hidupmu diampuni, you want to be sure when you die you have a home in heaven, dan kau yakin bahwa ketika kau mati, you want the emptiness to be filled, kekosonganmu kembali dipenuhi oleh Roh Kudus, you want the power of God in your life today. dan kekuatan Allah itu ada dalam diri. I'm going to ask you in just a moment to slip your hand up. Dan saya bilang angkat tangan bagi Tuhan. Nobody's looking around, Tidak ada yang lihat sekiri kanan, but I'm going to ask you to slip your hand up. dan saya bilang angkat tangan. By slipping your hand up, you're saying, Pastor Sean, please count me in that prayer tonight. Dengan angkat tangan saya tahu bahwa kau bilang Pastor Sean, tolong berdoa untuk saya. I want to surrender my life to Dan Jesus. saya mau menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Heads bowed, eyes closed. Tunduk kepala, tutup matamu. When I count to 3, slip your hand up. Ketika saya mengingatkan 1, 2, 3, katakan. If you sense the Spirit of God tugging at your heart, don't put it off any longer. Kalau merasa Roh Kudusmu On the count of menggerakkan 3, hatimu, segera lakukan. on the count of 3, you just slip your hand up. Pada hitungan ketiga. Nobody looking around, just me. Tidak ada yang lihat ke kiri dan kanan, hanya saya. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Slip your hand up right where you are. Slip your hand up. Anybody else? Ada yang Anybody lain else? lagi? Thank you. You can put your hands down. Terima kasih untuk seturunkan jari. Now I want to be very clear with heads bowed and eyes closed. Terakhir semua jelas dulu saya akhiri khotbah ini. If you slipped your hand up, you're saying, Sean, please lead me in a prayer of salvation. Ketika kau telah angkat tanganmu, artinya kau bilang Pastor Sean berdoa untuk saya. I want Jesus to forgive me tonight. Saya mau Yesus mengampuni dosa saya kali ini. If that's you, Kalau itu Anda, I'm going to ask you to repeat this prayer after me. saya akan meminta untuk mengulang doa saya sekarang. I would love for everybody to say this prayer, Tapi juga kalau semua orang bisa mengulang sama doa saya, just to encourage those around you. hanya untuk menguatkan sesama. Yes. But know it will count for those who sincerely mean it. Dan tidak berarti untuk orang lain yang tidak berdosa. Just say this, Katakan ini, Dear God, Tuhan, thank you so much terima kasih banyak for sending Jesus to the cross to die for me. untuk mengirim Yesus dari kayu salib. Thank you for raising him from the dead. Terima kasih untuk bangkit dari kematian. Please forgive me. Tolong ampuni saya. Please change me. Ubahkan hidup saya. Please rearrange me. Tulis atur kembali hidup saya. Help me from this day forward Bantu saya mulai hari ini to live for you. untuk hidup selalu dalam tangan. Thank you, God, Terima kasih Tuhan for saving me. untuk menyelamatkan. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. I'm going to do it in 1 minute. 1 minute. If you prayed that prayer Jika kita berdoa seperti yang tadi, and you sincerely meant it, and you really meant it, dan engkau betul-betul sungguh-sungguh, I'm going to ask you to come up here just for a moment and stand up front. saya mau bilang maju yang tadi angkat tangan dan berdiri di sini. If you prayed that prayer to encourage other people, Jika doamu untuk orang menguatkan orang lain, I'm not asking you to come. saya tidak minta kepada. Tapi nanti orang tahu apa yang saya doakan. Listen, if you can't stand for Jesus in front of people who know you, Dengar, kalau kau tidak mau berdiri sama Yesus dan orang tahu bahwa Yesus, you won't stand for Jesus out there. dia akan berdiri di bawah Yesus.
So if you surrendered your life to Jesus tonight, Jadi jika engkau menerima Yesus pada hari ini, I'm going to count to 3 one more time. saya akan hitung sampai 3 satu sekali lagi. And I'm going to ask you to come and stand right. Mari kita depan. Everybody else is going to clap. Dan semua orang akan berdoa. And then I'm going to pray a prayer of blessing over you. Dan saya akan berdoa. Now, before I pray, Sebelum saya berdoa, I want to tell you something very important. saya memberikan satu perkataan. This is not the end. Ini bukan yang akhir. This is the beginning Ini adalah awal. of a great plan that God has for your future. Tuhan punya rencana luar biasa bagi hidupmu. Please take notice of who's up here. Lihat siapa yang berdiri di sini. It's important that they know so they can encourage you, Sangat penting untuk pastor bersama pastor berdiri di sini terus menguatkan dia. so that they can help you in your journey with Jesus. Dan pastor akan membantu dan kehidupan kita dengan Tuhan. If you need spiritual help, Tiba-tiba membutuhkan bantuan spiritual. first you can call on the Lord. Kalau berdoa sama Tuhan. Secondly, you can count on His people. Kedua pergi ke pastor. So I'm going to pray a prayer of blessing over you. Saya akan memberikan doa. Thank you for these that have come Terima kasih untuk semua yang sudah berdiri di sini. and that have confessed Jesus as Lord. Dan sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. I pray that you have filled them with the power of your Spirit. Dan saya berdoa mereka dipenuhi oleh kekuatan Roh Kudus. And as they move forward in life, Dan ketika mereka maju dalam hidup mereka, allow your Spirit to give them all they need Roh Kudus akan selalu mencukupi apa yang mereka butuhkan to serve you faithfully. untuk terus melayani dengan sepenuh hati. Allow your Spirit to give them joy, Roh Kudus akan memberikan sukacita, to give them peace, memberikan damai, patience. kesabaran, Whatever it is they need, I pray your Spirit will fill them apapun yang mereka perlukan. Saya berdoa agar Roh Kudus memberikan so that they can live for you. dan mereka akan melayani. Thank you for their salvation. Terima kasih untuk keselamatan. Now sanctify them unto yourself. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. Give them a hand clap. Now, I'm not sure if I can tear the book anymore, Saya tidak yakin saya bisa robek malam ini, but I am sure if you prayed that prayer tonight and you meant it with all of your heart, tapi jika kalian semua berdoa, then your sins have been torn away, semua dosamu semua dihilangkan. and that you now have new life in Jesus. Kau sekarang menjadi hidup baru dalam Yesus. But I need you to make some noise, so make some noise. Very much enjoyed. Terima kasih. Saya menikmati. God,
firman Tuhan. Dan itu mengasihi Engkau lebih lagi dalam seluruh hidup kami. Tuhan, terima kasih kami sudah pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kalau kami masuk minggu yang baru dalam seluruh kerja kami, tuntunlah kami, pegang tangan kami, dan jangan melepaskannya. Tuhan, tolong kami untuk terus pergi bersama dengan Engkau. Ini doa kami di dalam Yesus dan bagi kemuliaan kami berdoa. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Berkat yang pasti, yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Berkat yang diucapkan dalam Ulangan 28 ayat 1-14 berlaku atasmu mulai hari ini terus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik. Shalom. Tuhan, selamat sore Bapak kita sekalian. Saya atas nama Ketua Umum Persekutuan Gereja Sekota Jayapura pertama mau menyampaikan terima kasih saya yang tulus buat Ibu Pendeta Elizabeth Has dan juga semua majelis di GPI Suragracia yang menyediakan tidak saja pintu gereja ini untuk konferensi selama 2 hari baik tanggal 8 dan 9, tapi juga terlibat aktif melihat, mendukung apa yang ada di dalam persekutuan gereja-gereja sekota Jayapura. Belajar pada mulai mengadat dan Bapak Ibu mengambil bagian di dalam wilayah itu. Terima kasih untuk jamuan kasih dari berita buat kami dari majelis, baik di dalam perjalanan ke rumah doa Suragracia di Doyo, tetapi juga dalam beberapa waktu ada di rumah makan damai dan terakhir tadi malam ya ada di rumah laut. Terima kasih untuk kasih saudara, perhatian saudara, dukungan saudara buat kami di Persekutuan Gereja-Gereja Sekota Jayapura. Tuhan memberkati saudara dan terus sukses di dalam seluruh pekerjaan saudara. Terima kasih karena kita percaya bahwa jeripaya kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan pasti memberkati kita. Itu yang saya ingin sampaikan dan saya sampaikan terima kasih sekali lagi yang tulus buat semua jemaat yang sudah terlibat di dalam selama 2 hari menyediakan makan bagi kami, menyediakan segala sesuatu buat kami di gereja, di mana teman-teman dari semua hamba Tuhan yang telah mengambil bagian untuk konferensi kami bisa menikmati segala sesuatu dengan baik. Jadi terima kasih saya sampaikan buat semua yang sudah bekerja selama 2 hari. Hal yang lain yang saya ingin sampaikan terima kasih Pastor Sol dan Pak Yohanes dan Bu Eni. Terima kasih Bu Eni yang sudah datang dari Oklahoma. Terima kasih kami pergi dan memastikan bahwa apakah Roh akan datang atau tidak, tapi akhirnya datang. Jadi mari kita beri aplaus sekali lagi. Dan kami percaya bahwa kerjasama atau hubungan yang dibangun ini akan terus berlanjut di dalam kerja-kerja nyata. Kita berdoa supaya tahun depan ada pelayanan-pelayanan yang akan dikerjakan persekutuan gereja-gereja sekota dengan hamba Tuhan dari Oklahoma secara khusus gereja Emmanuel yang ketika mereka memikirkan pelayanan sini maka itu semua akan berlangsung dengan baik di kota kita. Karena ketika berdoa supaya Tuhan menolong. Hal berikut yang kami ingin sampaikan bahwa di kesempatan ini kami akan memberi ucapan terima kasih. Jadi bolehkah kami memanggil dengan hormat ke depan Bapak, Ibu, Bapak Son, Pastor Son, Yohanes dan Ibu Eni ke depan supaya kita bisa melihat yang bisa mengambil.
sebagian jemaat yang boleh hadir ya. Kami tadi pagi sudah ibadah, jadi ini yang hadir hanya sebagian saja, Pak Yohanes. Dan sebentar tamu-tamu kita, pengurus inti PGGS akan berdiri di depan, ya di depan sini, tidak di pintu. Jadi semua boleh bersalaman. Kalau ada yang saya mau minta foto, karena kapan lagi dari Amerika datang, ya. Yang jelas pasti datang lagi. Bilang datang lagi. Amin. Amin. Kalau ada majelis yang nabung-nabung, jemaat nabung-nabung uang, oh kami yang mau ke Oklahoma. Luar biasa. Mohon maaf untuk semua hamba-hamba Tuhan. Kalau dalam pelayanan selama konferensi ada hal-hal yang mungkin pelayanan kami kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi dalam kegiatan PGGS di bulan-bulan berikut, bulan Oktober, kita akan juga kedatangan hamba Tuhan dari Jakarta yang mau melihat keadaan di kota kita Jayapura dan khususnya di Papua ya. Kita berdoa banyak hamba Tuhan yang sayang Papua, banyak hamba Tuhan yang mengasihi kita di Jayapura, lalu kita sendiri yang disayang, diperhatikan apa yang kita perbuat untuk kota ini, untuk Papua. Mari kita bergandengan tangan, banyak hal yang harus kita kerjakan di negeri tercinta.